Halo kawan-kawan mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Kinkin Puput Kinanti pada mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis dari makna. Jenis-jenis dari makna akan dibagi menjadi 4 bagian atau 4 jenis dari makna. Yang pertama adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Yang kedua, makna denotatif dan makna konotatif. Yang ketiga, makna literal dan makna figuratif. Dan yang keempat, makna primer dan makna sekunder. Baik, mari kita pahami masing-masing dari jenis-jenis makna ini. Yang pertama adalah makna leksikal dan makna gramatikal. Satuan atau unit semantik terkecil di dalam bahasa disebut dengan leksem. Seperti halnya fonem di dalam fonologi, morfem di dalam morfologi, leksem juga bersifat abstrak. Leksem menjadi dasar dalam pembentukan kata. Seperti kata membeli, dibeli, terbeli, atau pembelian dibentuk dari leksem yang sama, yaitu beli. Makna beli dapat diidentifikasikan tanpa menggabungkan unsur ini dengan unsur yang lain. Makna yang demikian itu disebut sebagai makna leksikal. Jadi, makna leksikal itu adalah makna yang ada di dalam kamus. Itu sederhananya. Selain itu, ada pula suatu kebahasaan yang baru dapat diidentifikasi setelah satuan itu bergabung dengan satuan kebahasaan yang lain. Makna yang demikian itu disebut sebagai makna gramatikal. Contohnya, Ayah Amir membeli sebuah komputer. Frasa ayah Amir memiliki makna milik. Makna ini baru dapat diidentifikasi setelah kata ayah sebagai termilik bergabung dengan Amir sebagai pemilik. Ya, demikian pengertian dari makna leksikal dan makna gramatikal. Jadi lebih mudahnya makna leksikal ini adalah makna yang ada di dalam kamus yang hanya melihat dari leksemnya, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang kita harus melihat dari unsur kebahasaan itu digabungkan dengan kebahasaan yang lain. Jadi misalnya kata beli, leksem beli ditambah dengan afikma menjadi kata membeli. Kata membeli ini adalah memiliki makna gramatikal, yaitu melakukan kegiatan beli. Selanjutnya kita akan memahami makna yang kedua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Kita lihat pada kata contoh dari makna kata wanita dan perempuan. Wanita dan perempuan itu semuanya mengacu pada referen, yaitu orang yang berjenis kelamin feminim. Keseluruhan komponen makna yang dimiliki oleh sebuah kata itu disebut denotata. Oleh karenanya, makna yang demikian disebut sebagai makna denotatif. Atau biasanya makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan makna konotatif? Makna konotatif. Ya, misalnya kata wanita dan perempuan itu memiliki makna denotatif yang sama, tetapi memiliki nilai emotif yang berbeda. Nilai ini bisa menyangkut perasaan gitu ya. Jadi kata wanita memiliki nuansa makna yang halus, sedangkan perempuan memiliki nuansa makna yang lebih kasar. Jadi yang disebut makna konotatif adalah makna yang memiliki nuansa yang tidak sebenarnya. Ya, jadi kalau istilahnya untuk lebih sederhananya makna konotatif itu adalah makna yang sebenarnya, sedangkan makna konotatif adalah makna yang tidak sebenarnya atau memiliki rasa yang berbeda. Ya. Kemudian kita akan beranjak kepada makna yang ketiga, yaitu yang dimaksud dengan makna literal dan makna figuratif. Makna literal adalah makna yang sebenarnya. Jadi misalnya ya, kata buaya
dan kambing ya mengacu pada referen yaitu sebuah binatang melata yang hidup di sungai atau rawa-rawa. Atau kalau kambing adalah binatang berkaki 4 sebesar anjing dan memiliki tanduk. Makna kambing itu disebut sebagai makna literal atau makna lugas. Kemudian bagaimana yang dimaksud dengan makna figuratif? Jadi makna figuratif adalah makna yang tidak sebenarnya, di mana makna itu kita misalnya contohnya ya, jangan mudah tergoda oleh rayuan buaya. Atau yang dalam persoalan ini kita tidak perlu mencari kambing hitam ya. Jadi buaya dan kambing pada kalimat di sini mengacu pada referen yang lain, yaitu misalnya maknanya adalah misalnya tentang kalau buaya yang pertama itu adalah orang yang suka bermain wanita gitu, kemudian kambing hitam itu adalah orang yang disalahkan, itulah yang disebut sebagai makna figuratif. Kemudian yang keempat adalah makna primer dan makna sekunder. Yang dimaksud dengan jadi pada paparan yang tadi saya sampaikan bahwa makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal adalah makna-makna yang dapat diketahui oleh pemakai bahasa tanpa bantuan konteks. Jadi makna suatu bahasaan yang dapat diidentifikasi tanpa bantuan konteks itu disebut sebagai makna primer. Jadi makna leksikal, makna denotatif, dan makna literal adalah makna primer, sementara itu makna gramatikal, makna konotatif, dan makna figuratif hanya dapat diidentifikasi oleh pemakai bahasa dengan bantuan konteks, maka disebut sebagai makna sekunder. Ya, demikian jenis-jenis dari makna. Terima kasih.